Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rex Wijaya dari program studi S1 Manajemen dengan NPM A1019021 dari kelas D, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis strategi STP dan strategi diferensiasi pada perusahaan Wings Food. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu produk Wings Food, yaitu mie sedap. Mie sedap adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Wings Food dan produk mie instan populer kedua di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2003, 30 tahun setelah Indomie. Selain di Indonesia, mie sedap juga dijual di luar negeri, antara lain di Malaysia dan Nigeria. Saat ini mie sedap merupakan kompetitor dari Indomie. Meski baru muncul pada tahun 2003, aksi promosi mie sedap mampu menarik perhatian konsumen mie instan. Dominan produk-produk mie instan keluaran Indofood di pasaran tampaknya tidak membuat gentar pemain lain untuk merambah pasar ini. Wings Group yang selama ini menggarap pasar toiletries yang memproduksi aneka produk perawatan tubuh dan kebersihan, tampaknya mulai berani untuk memproduksi untuk menembus pasar mie dengan mengeluarkan produk mie sedap. Mie sedap ternyata menduduki peringkat kedua dalam konsumsi sehari-hari untuk kategori mie instan. Ada konsumen yang menilai mie sedap sebagai mie instan merek pertama yang mereka cari di saat ingin mengkonsumsi mie instan. Melalui mie sedap, Wings mencoba menyasar pasar makanan siap saji ini melalui aksi promosi yang terhitung gencar. Gaung promosi mie sedap seolah menjadi fenomena baru bagi para penikmat mie agar berkesempatan mencicipi produk mie keluaran PT Sayap Mas Utama. Universitas Sumatera Utara, menurut Rudi Bonardi, manajemen promosi Wings Group, menjelaskan terjunnya Wings ke produk mie instan didasari oleh dua hal, yaitu satu, sebagai perusahaan consumer good, maka pihaknya merasa perlu mengembangkan produk makanan dan bukan makanan. Yang kedua, konsumsi mie instan di Indonesia dibanding negara lain seperti Malaysia dan Thailand masih sangat kecil. Namun perlahan mulai menjadi kebudayaan bangsa ini, sehingga masih banyak pasar yang menjanjikan. Meski saat ini pangsa pasar masih dikuasai dan didominasi oleh produk dari Indofood, namun pasar mie Indonesia saat ini baru sekitar 50 bungkus per orang per tahunnya, dan atau sekitar satu mie sedap sekitar 1 bungkus per minggu. Celah inilah yang dimanfaatkan Wings dengan mengeluarkan produk mie sedap. Kunci keberhasilan mie sedap adalah dengan menawarkan harga yang relatif murah dengan kualitas yang tidak kalah dibanding pesaing. Rahasia sukses mie sedap terletak pada kemampuannya mendesain harga produk, penjualan HPP yang lebih rendah bila dibandingkan dengan produk Indofood. Lalu analisis strategi STP pada produk Wings Food. Yang pertama ada segmenting. Produk mie sedap ini ada dengan segmentasi yang sudah terencana, melihat dari kebiasaan masyarakat di Indonesia dalam mengonsumsi mie instan selama ini, dan ditentukan juga di beberapa spesifikasi segmen pasar. Yang pertama ada geografi wilayah. Kebanyakan produk-produk mie instan khususnya mie sedap cocok untuk
seluruh daerah di Indonesia. Karena mie instan sesuai dengan daerah dataran tinggi maupun rendah. Bahkan ada beberapa produk mie sedap yang sudah memiliki pasar di luar negeri. Artinya produk mie tersebut cocok bagi segala keadaan geografis apapun. Lalu ada kepadatan. Kepadatan penduduk di Indonesia merupakan pasar tersendiri bagi rasa, karena penduduk di daerah padat atau di kota identik dengan kesibukan yang tinggi sehingga membutuhkan produk yang praktis dan tidak memerlukan waktu yang banyak. Lalu ada demografis masyarakat. Demografis yang pertama ada usia. Masyarakat yang menjadi segmen dari mie instan bila dilihat dari demografis usia adalah anak-anak berumur 2 tahun hingga lanjut usia bisa mengkonsumsi mie instan. Produk ini lebih cocok dikonsumsi oleh orang dewasa yang membutuhkan kepraktisan dan dalam memasak. Yang kedua ada agama. Rasa mie sedap tersebut cocok bagi semua agama yang ada di Indonesia, termasuk agama Islam, sebab semua produk tersebut sudah melalui pemeriksaan oleh tim MUI yang memberikan sertifikat halal bagi mie tersebut. Jadi sudah tidak ada masalah lagi bagi semua agama. Lalu ada kelas sosial. Rasa mie sedap ini ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun dalam kehidupan realita, masyarakat semua kelas sosial mengkonsumsi makanan ini. Lalu dari psikografis, produk dari mie sedap tidak memiliki ciri khusus untuk segmentasi psikografis. Mie sedap ditujukan bagi masyarakat yang memiliki gaya hidup praktis. Lalu yang kedua ada targeting. Dari iklan akhir-akhir ini dapat kita ketahui bahwa target pasar dari mie sedap adalah lebih kepada anak-anak dan keluarga. Target pasar ini sudah sesuai dilihat dari kesenangan anak-anak zaman sekarang mengkonsumsi mie instan. Anak-anak juga dianggap sebagai penentu keputusan pembelian rumah tangga dalam hal selera makanan. Dengan dibuatnya iklan lucu dan menarik itu, diharapkan anak-anak selalu ingin mengkonsumsi mie sedap rasa ayam spesial. Akan tetapi mie sedap di sini berusaha mendapatkan hati para konsumen mie instan sebanyak mungkin untuk menjadi pemenang dalam perang antara merek pada industri mie instan di pasar target mereka pada umumnya adalah masyarakat menengah dan ke bawah. Lalu yang terakhir ada positioning. Produk mie sedap milik PT Sayap Mas Utama yang merupakan grup dari kelompok Wings di sini memposisikan diri sebagai market leader. Meski produk ini baru diluncurkan pada Mei 2003 dan baru didistribusikan di Pulau Jawa dan Bali, namun namanya sudah mulai diperbincangkan di kalangan pembeli berbagai daerah lainnya. Dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, merek ini telah mampu menjadi jagoan dalam meraih the most valuable brand tahun 2004, bertengger di posisi kedua dengan meraih brand value 95 di bawah Indomie. Dinilai dari segi top of mind dan brand share-nya pun mie sedap tetap unggul. Lalu yang kedua ada strategi diferensiasi Wings Food Corporation. Pesaing yang sangat ingin digeser oleh perusahaan mie sedap adalah perusahaan Indomie, karena produk ini terus-menerus berinovasi cita rasa sehingga minat konsumen lebih senang. Serta dalam promosi produk pesaing ini
lebih jelas membombardirkan iklan di televisi untuk menyuguhkan cerita bagaimana menikmati produk pesaing tersebut, sehingga mie sedap mendiferensiasikan produknya untuk menyaingi perusahaan Indomie yang dimana telah menduduki peringkat pertama di pasar Indonesia. Selain di Indonesia, mie sedap juga mampu menembus mancanegara seperti Malaysia dan Nigeria. Mie sedap cukup fenomenal dengan rasa kari spesial yang kental dan katanya nendang rasanya. Merek mie instan besutan Wings Food ini pertama kali hadir dengan hanya 3 varian rasa, yaitu mie goreng kriuk-kriuk, rasa soto dengan koya, dan rasa ayam bawang dengan bawang goreng. Mie sedap dengan gigih mencoba mendapatkan posisi kuat dalam pasar mie instan yang sudah lebih dulu dirajai Indomie. Dengan mereknya, mie sedap seakan menanamkan image yang memang sedap dan harus dicoba oleh masyarakat, sesuai dengan tagline-nya, puas sedapnya. Selain itu, mie sedap juga gencar beriklan pada berbagai media. Mereka mencoba mengencarkan promosi secepat mungkin untuk meningkatkan awareness pasar, sehingga pendatang baru mie sedap sebagai pendatang baru, mie sedap hadir dengan strategi promosi agresif untuk segera mendongkrak awareness merek produk. Salah satu bentuk promosinya yaitu pemasangan umbul-umbul mie sedap sepanjang jalan selama bulan Ramadan yang belum dilakukan oleh produk lain. Lalu ada kasus repositioning Wings Food Corporation. Target awal mie sedap untuk dikonsumsi sopir dan pembantu rumah tangga, tetapi karena rasa mie-nya enak, mereka kemudian merekomendasikan ke majikan. Itulah yang kini terjadi. Secara perlahan, mie sedap mulai menggerogoti pangsa pasar mie produk Indofood. Dengan banyaknya permintaan atas produk ini, tentu pemilik toko yang gerai akan berpikir 2 kali untuk tidak menyediakannya. Kenapa menolak produk yang banyak dicari konsumen? Tentu pikir mereka. Akhirnya Indofood menggunakan strategi seperti iklan terlampir untuk menandingi harga dan popularitas mie sedap yang melejit. Selain itu juga meluncurkan merek tandingan mie sayap dan mengubah super mie sedap 3A dan sari mie besar untuk membuat nama merek sedap seolah menjadi tenggelam. Meski demikian, hingga saat ini Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk masih menguasai pasar. Dominasinya begitu kuat walaupun sudah terjadi pergeseran. Kemunduran itu patut diwaspadai, apalagi baru-baru ini muncul mie sedap milik PT Sayap Mas Utama yang merupakan grup dari sekelompok Wings. Meski produk ini baru diluncurkan pada Mei 2003 dan baru didistribusikan di Pulau Jawa dan Bali, namun namanya sudah mulai diperbincangkan di kalangan pembeli di warung-warung bahkan pasar swalayan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.